Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakunna, usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna, Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, memiliki serta mengatur alam semesta ini. Kita bersyukur kepada Allah atas segenap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmah sihah wal afiyah, dan juga kenikmatan yang lain yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadikan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Para ulama rahimahumullah menyebutkan, kullu ni'matin la tuqarribu ilallah, apabila ada nikmat akan tetapi nikmat itu tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin kuat iman dan takwanya, fahiya baliyah, maka kenikmatan itu sejatinya akan berubah statusnya menjadi musibah atau petaka. Oleh sebab itu kita mengevaluasi, bermuhasabah terhadap diri kita sendiri masing-masing, apakah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selama ini menjadikan kita semakin taat dan bertakwa kepadanya, atau mungkin sebaliknya, ya, sebagian orang justru kemudahan, kelapangan dan berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya menjadikan dia hanyut, terbawa oleh arus gemerlapnya dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah. Biidznillah kita melanjutkan pengajian kita dan kita sampai pada poin yang ke-9, halaman 48, pada bahasan operasi kuret dan kaitannya dengan masa nifas. Apa itu kuret? Ya, kuret ini tentu sebabnya tidak satu, akan tetapi karena di sini dikaitkan dengan nifas, berarti kuret yang dimaksud di sini adalah operasi yang dilakukan pasca keguguran yang tidak lengkap. Jadi dia keguguran, ternyata ada bagian atau sisa-sisa jaringan di janin atau sisa-sisa kehamilan itu tidak semuanya keluar, ada yang tersisa. Nah, kondisi ini yang membutuhkan satu penanganan yang disebut dengan operasi kuret. Ada sebab yang lain, ya.
Dan ini tentu ya kita berlindung semoga itu tidak terjadi, yaitu aborsi. Orang-orang yang aborsi, a'udzubillahi min dzalik, kadang-kadang mereka membutuhkan operasi kuret. Tapi tentu ini adalah keadaan yang kita mohon kepada Allah agar jangan sampai seperti itu, Allahumma amin. Di antara sebab-sebab keguguran yang perlu kita ketahui sebagai tambahan faidah dan wawasan, ini 50%-nya atau setengahnya disebabkan oleh kelainan kromosom. Kemudian yang kedua, setengahnya lagi disebabkan oleh kondisi kesehatan yang lain, seperti misalkan adanya infeksi atau mungkin penyakit yang cukup serius, autoimun, ya, atau mungkin sakit kronis seperti adanya penyakit diabetes, atau bisa jadi karena gaya hidup yang tidak sehat. Ini maka seluruh sebab-sebab ini insya Allah bisa kita antisipasi dengan memaksimalkan 6 pilar Tibbun Nabawi yang kita sebutkan beberapa kali pada pertemuan sebelumnya. Kemudian disebutkan dalam keterangan judul kita, patokannya adalah terbentuknya rupa janin. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, dianggap kondisi itu sebagai nifas jika sudah berbentuk tangan dan kaki. Ini yang paling mudah. Ya, bagi yang meneropong janin yang ada di perutnya, ya, dia melihat kondisinya. Itu umum ya. Atau misalkan ketika sudah keluar dalam kondisi keguguran, maka diperhatikan apakah sudah berbentuk, terutama tangan atau kakinya. Kemudian keadaan yang lain, yaitu tidak dianggap nifas ya jika belum berbentuk. Ini dianggap darah biasa. Jadi dari keterangan judul ada satu paragraf persis di bawah judul kita pada poin ke-9 ini. Ini memberikan kepada kita dua kesimpulan. Kalau keguguran itu terjadi dan janin yang keluar sudah berbentuk, ini secara sederhana, maka ini dianggap nifas atau dia akan menjalani nifas. Apabila dia menjalani nifas, selama nifasnya belum berhenti, ya, darahnya belum berhenti atau belum maksimal 40 hari, maka tidak boleh baginya 3 hal. Apa itu? Apa 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang menjalani masa nifas? Yang pertama, dia tidak sholat. Ini halus kita hafal. Kemudian yang kedua, ketika bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tidak boleh bagi dia untuk berpuasa. Di bulan Ramadan tentu itu adalah puasa fardu Ramadan, puasa wajib. Di luar bulan Ramadan dia tidak boleh melakukan puasa sunnah atau qadha. Baik. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh dilakukan bagi yang menjalani masa nifas, apa itu? Tidak boleh melakukan jima. Ini 3 hal. Akan tetapi apabila terjadi keguguran dan yang keluar itu belum berbentuk baik tangan ataupun kaki, maka ini dianggap darah biasa dan dia tidak menjalani nifas. Ini 2 kondisi, 2 poin yang disebutkan dalam keterangan judul. Kemudian
Kita lihat rinciannya. Pada paragraf kedua halaman 48 disebutkan standar nifas itu terbentuknya organ tubuh janin. Organ tubuhnya sudah terbentuk. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, beliau menyebutkan jika seorang wanita mengalami keguguran, naudzubillahi min dzalik, nas'alullah salamah wal afiyah, dan telah jelas pada janin tersebut bentuk rupa manusia, keguguran, kemudian dia perhatikan sudah jelas bentuk rupa manusia. Contohnya di sini yang pertama sudah jelas bentuk kepalanya, yang kedua jelas bentuk tangannya, yang ketiga jelas bentuk kakinya atau organ yang lain, maka dianggap menjalani masa nifas. Jelas? Baik ya. Jadi kalau keguguran itu janin yang keluar jelas bentuk kepalanya, jelas bentuk tangan dan kakinya ataupun organ yang lain, wanita ini menjalani masa nifas dan berlaku bagi dia hukum-hukum terkait dengan nifas. Tidak boleh sholat, dia tidak berpuasa, serta tidak boleh melakukan jima. Nah, karena semua ini tentu dilarang sampai masa nifasnya selesai. Ya, ada dua indikasi masa nifas itu selesai. Yang pertama, darah itu berhenti sebelum 40 hari, baik 10 hari ya, atau mungkin 15 hari, bisa jadi 20 hari, bisa jadi seterusnya, atau masih terus keluar kemudian sampai pada waktu atau masa maksimal 40 hari, maka ini habis masa nifasnya. Baik. Kemudian jika wanita tersebut, paragraf 1 halaman 49, sudah suci pada masa kurang dari 40 hari, ini sama saja berarti masa nifasnya sudah selesai. Karena kita telah menyebutkan masa nifas ini minimalnya tidak ada dan maksimalnya 40 hari. Kalau darahnya berhenti sebelum 40 hari, maka dia dianjurkan untuk mandi, kemudian dia sholat. Kalau di bulan Ramadan dia berpuasa, dan dibolehkan bagi dia untuk berjima dengan suaminya. Nah, ini kembali kepada poin sebelumnya, tidak ada batasan minimal suci dari darah nifas. Ya, jadi untuk minimalnya tidak ada, maksimalnya berapa? 40 hari. Kemudian perlu diketahui, disebutkan pada paragraf kedua di halaman yang sama, riwayat yang dijadikan rujukan berkaitan dengan adanya 40 hari pertama ya, kemudian dia dalam kondisi segumpal darah yang disebut dengan alaqah, 40 hari kedua kemudian berubah menjadi segumpal daging yang disebut dalam bahasa Arab sebagai mudghah. Nah, pada saat 40 hari ditambah 40 hari menjadi 80 hari, inilah mulai terbentuk rupa yang menjadi acuan awal perhitungan masa nifas. Jadi ada hadisnya ya. Dan hadis ini dijadikan rujukan oleh para fuqaha ulama fikih. Dan kita ketahui di masa itu belum maju dan berkembang dunia kedokteran seperti sekarang. Ini luar biasa ya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal yang sangat detail dan kita tidak bisa melihat karena itu di dalam perut ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
sebagai suatu teori rujukan yang digunakan oleh umatnya di dalam mengetahui ya rincian kondisi janin. Kemudian disebutkan 40 hari ketiga ini ditiupnya roh. Jadi hamil 40 hari pertama itu alaqah, segumpal darah. 40 hari kedua mudghah, segumpal daging. 40 hari ketiga ditiupkan roh. Nah, ini perlu kita tahu ya. Karena banyak ibu-ibu yang hamil pertama terutama. Ya, begitu pula suaminya begitu penasaran. Ini calon bayinya sudah hidup apa belum? Sudah bergerak apa belum? Sudah ada rohnya atau belum? Nah, di dalam hadis ini disebutkan apa bunyi hadisnya? Ya, disebutkan Nabi SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sungguhnya setiap kita yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ibu kita masing-masing 40 hari dalam kondisi nutfah. Ya, setelah itu thumma alaqah. Alaqah apa tadi? Segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada janin itu malaikat. Tujuannya apa? Yang pertama adalah fayamfukhu fihi ruh. Ditiupkan pada janin itu ruh. Nah, ini luar biasa. Jadi kita sebagai manusia itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama namanya jasmani, yang kedua rohani. Apa itu? Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Ini berdasarkan faedah dari hadis ini. Nah, jasmaninya itu terbentuk ya, berproses dari 0 hari ke 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga dan seterusnya. Kemudian menyusul rohnya, rohaninya. Nah, dari hadis ini tolong kita ambil satu kesimpulan sangat penting yang kemudian diabaikan oleh kebanyakan manusia di zaman ini. Nah, jasmani kita butuh nutrisi atau tidak? Butuh ya, setiap saat, bahkan dia menghirup oksigen karena oksigen itu merupakan kebutuhan pokok. Untungnya ibu-ibu ya gratis ya. Kalau oksigen dibayar seperti tagihan listrik, sanggup nggak? Sanggup nggak kita? Telat bayar bunyi tet 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 tet. Satu hari kita menunda bayar oksigen, apa yang terjadi? Wafat ya. Nah, Masya Allah, ternyata oksigen ini gratis. Tapi apakah ada orang yang membeli oksigen? Ada. Tolong nanti tanya sama mereka harganya berapa sehari, supaya kita bersyukur ya. Ternyata oksigen ini kalau dibeli setahun, wah, kurang-kurang sanggup kita melanjutkan hidup ya kan. Nah, ini repot. Dan Allah Maha Baik, Allah sediakan oksigen ini gratis bagi kita semua. Nah, bayarannya kita perlu peduli terhadap lingkungan. Kalau ibu-ibu mau nyumbang oksigen, caranya gimana? Donasi oksigen caranya gimana? Salah satunya dengan menanam pohon. Nah, makanya menanam pohon itu pahalanya besar ya. Jadi kalau kita punya bibit, ada lahan cuma 1 meter kali 1 meter kosong, tanamlah yang hijau, walaupun satu ya. Dan Nabi SAW menyebutkan tidaklah seorang muslim atau muslimah dia menanam
satu pohon, dan pohon itu kemudian dia nikmati sendiri, itu menjadi sedekah, dimanfaatkan oleh burung juga sedekah, diminta orang sedekah, bahkan yang dicuri pun oleh pencuri tetap dia dapat sedekah. Nah, ini pohon luar biasa. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan rohani kita? Rohani kita butuh nutrisi atau tidak? Tadi jasmani ya, dia butuh oksigen, butuh mineral, berbagai macam ya minuman yang kita suka. Kemudian makanan, ada buah, sayur, makanan pokok dan seterusnya. Bagaimana dengan rohani kita? Rohani kita butuh atau tidak? Rohani kita juga butuh nutrisi. Ya, kata ulama, karena jasmani kita ini dibentuk dari unsur tanah, berarti nutrisinya yang tumbuh di atas tanah. Paham? Coba kita lihat makanan kita. Itu semuanya ya unsur tanah. Unsur tanah. Tanah dan air ya. Adapun roh, karena roh ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat, ditiupkan, maka nutrisinya juga yang datang dari Allah. Apa yang datang dari Allah? Yang datang dari Allah adalah wahyu. Apa Ibu? Wahyu. Maka wahyu itulah nutrisi bagi rohani kita. Apa itu wahyu? Contohnya Al-Quran. Al-Quran nutrisi bagi rohani atau qalbu kita. Betul atau tidak? Nah, ini penting. Di zaman ini banyak orang susah menata moodnya. Baru semangat sedikit, belum 1 jam sudah kendor lagi, kempes lagi ya. Kemudian begitu gejolak hati tidak stabil, tekanan dari segala arah, hati menjadi rapuh gitu. Padahal mereka adalah orang-orang yang cerdas secara akal, tapi qalbunya lemah. Apa sebabnya? Sebab utamanya karena qalbu atau rohaninya tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Sekali lagi, nutrisi bagi rohani kita adalah ya wahyu yang Allah turunkan, yaitu ya salah satu contohnya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'an ini kita baca, itu akan menenangkan hati kita. Kita renungkan, akan semakin dalam ketenangan yang kita dapatkan. Kita amalkan, semakin tentram hidup kita. Kita dakwahkan, semakin kokoh keimanan yang ada di kalbu kita. Nah, ini penting. Ya, sekarang orang mencari berbagai resep, solusi agar rohaninya bisa stabil, bisa sehat seperti jasmaninya. Mereka kehilangan arah, mencari segala teori ya, mempelajari ini dan itu, kemudian mengambil beberapa doktrin, sebagian memaksa diri untuk bermeditasi misalkan, dan seterusnya. Padahal solusi dan nutrisi bagi rohaninya ada di hadapannya. Bukankah di setiap rumah kita itu ada mushaf-mushaf Al-Quran? Nah, inilah nutrisinya. Baik. Maka Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan, laisa syai'un anfa' lil qalbi, belum pernah ada resep yang lebih mujarrab bagi hati min qiraatil Qur'ani bitafaqquhi wa tadabburi, dibandingkan membaca Al-Quran disertai upaya untuk memahaminya. Jadi kalau ada yang stres akut, coba baca Al-Quran, khotam sekali, Masya Allah Ustaz, sudah hilang stresnya 50%. Ini kan luar biasa. Daripada dia beli obat tiap hari, konsultasi ke ahli misalkan, itu lebih repot, lebih panjang waktunya, lebih banyak biayanya. Tapi dia khotamkan Al-Quran 1 kali,
dia baca sama artinya ternyata hilang 50%. Dia khotamkan lagi sekali lagi, dia baca artinya hilang stresnya. Nah, ini adalah nutrisi bagi rohani kita. Baik. Kemudian di sini terdapat tafsil. Ya. Kita lihat setelah hadis halaman berikutnya, halaman 50. Ya, ada tafsil. Tafsil itu artinya rincian. Lebih jauh kata muallif, di sini kami sajikan rincian yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih. Apa kata dia? Tidaklah ditiupkan roh terkecuali setelah berlalu 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Baik. Adapun jangka waktu saat mulai jelas bentuk fisik manusia selama masa kehamilan umumnya adalah 4 bulan. Ini sudah mulai jelas. Dan mulai terbentuk ini dimulai dari 80 hari. Ya, tadinya kan segumpal darah. Kemudian segumpal daging. Namanya daging masih bergumpal, belum berbentuk. Nah, setelah itu mulailah membentuk. Paling jelas di umur berapa? 120. Di atas itu ditiupkan roh. Ini prosesnya. Kemudian di bawahnya ada perincian. Yang pertama, apabila keguguran terjadi di saat janin masih berbentuk zigot sebelum 40 hari. Berarti apa ini bentukan pertama? Kan awalnya nutfah. Nutfah itu mani, ya, cairan, kemudian darah. Nah, di dalam kondisi ini atau disebutkan berbentuk embrio pada 40 hari kedua, maka wajib bagi wanita memakai pembalut. Ini kalau keguguran awal. Dan ini tidak dihitung nifas. Ya, jelas ya. Di 40 hari pertama atau sebelum 80 hari ini wanita dianjurkan untuk menggunakan pembalut, dan darah yang keluar tidak disebut atau tidak dianggap sebagai darah nifas. Artinya, karena ini tidak dihitung sebagai darah nifas, tetap sholat, tetap puasa, tetap boleh jima. Jadi mafhum ya. Nah, kemudian kondisi yang kedua, ini antara nifas atau tidak. Coba kita lihat, apabila keguguran terjadi setelah berlalu 80 hari dari masa kehamilan seorang wanita, maka wajib baginya memastikan, karena ini belum jelas, wajib dia pastikan apakah janin itu sudah berbentuk manusia atau belum. Ini qaidnya. Nah, ini penentunya. Siapa yang ditanya? Dia bertanya kepada ahlinya, baik itu dokter atau spesialis kandungan yang bisa dipercaya ya. Tujuannya untuk memastikan apakah dalam rahim ini membentuk rupa tubuh manusia, meski kemungkinan besar masih samar ya, seperti perut, kaki, kepala, atau bisa saja belum berbentuk organ apapun. Apabila diketahui ya, di halaman berikutnya paragraf pertama, janin tersebut belum berbentuk rupa manusia, dengan tidak jelasnya bentuk tangan, bentuk kakinya tidak jelas, bentuk kepalanya belum jelas, atau janin itu baru berbentuk gumpalan daging saja, masih misalkan mudghah, maka wanita yang keguguran ini dihukumi dengan keadaan yang pertama. Yang pertama tadi apa? Masuk nifas atau belum? Belum.
Kenapa di sini ya kemudian tidak dihukumi nifas? Karena janin yang keluar dari keguguran itu tidak berbentuk atau masih gumpalan daging. Artinya tidak perlu menjalani nifas. Dia boleh sholat, dia berpuasa, dan boleh berjima. Nah, apabila itu terjadi dalam kondisi dia suci, tadinya misalkan sudah berwudu, kemudian dia keguguran dan tidak dihitung nifas, dia tidak wajib mengulang wudunya, karena wudunya tidak batal. Baik, jelas? Baik, kita ulangi. Kondisi yang pertama, apabila keguguran itu di 40 hari pertama dari masa kehamilan atau memasuki 40 hari kedua, maka ini tidak dianggap sebagai nifas. Kemudian yang kedua, ada dua kemungkinan, bisa jadi nifas, bisa jadi tidak. Ya, apabila dia keguguran dan belum terbentuk, sementara dari sisi waktu bisa terbentuk, bisa tidak, tapi belum terbentuk kepalanya, kakinya, tangannya, ya, atau sebatas gumpalan daging saja. Ini mengikuti hukum yang pertama, tidak dianggap sebagai nifas. Kemudian adapun jika diketahui janin tersebut sudah berbentuk manusia, ini sudah ada bentuknya, walaupun bentuknya masih samar, dengan kita bisa melihat bentuk kakinya, kita bisa melihat bentuk tangannya, atau mungkin kita bisa melihat bentuk kepalanya, maka wanita ini dihukumi nifas. Apa kaidnya? Berbentuk atau tidak? Kalau masih segumpal daging belum nifas, tapi kalau sudah ada bentukan kepala, tangan ataupun kaki, maka ini dihukumi nifas. Konsekuensinya apa? Boleh sholat atau tidak? Tidak boleh. Kalau dia pengen banget puasa, boleh nggak dia puasa? Tidak boleh, karena nggak ada pahalanya. Tidak dihitung ibadah karena syaratnya tidak terpenuhi. Boleh berjima atau tidak? Tidak boleh. Ini tiga hal yang ya berkaitan dengan nifas atau tidak. Kalau nifas tidak boleh tiga-tiganya. Kalau ternyata bukan nifas maka dibolehkan. Type ini kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, apabila keguguran terjadi setelah hari ke-80 dan tidak diketahui apakah janin sudah berbentuk manusia atau belum, tapi di atas hari ke-80, maka ada dua kemungkinan. Jika keguguran terjadi setelah hari ke-90, 90 ini di atas 80 atau tidak? Di atas, ya. Kalau dia di setelah hari ke-90, maka jatuh hukum nifas. Jadi kalau masih 80, ini dua kemungkinan. Kalau kegugurannya tidak berbentuk, tidak nifas. Kalau sudah berbentuk maka dihukumi nifas. Sekarang di atas hari ke-80, contohnya di hari ke-90 atau di atasnya, maka ini sudah dihukumi sebagai nifas. Berapa lama nifasnya? Minimal berapa hari? Minimalnya ada atau tidak? Tidak ada. Maksimal 40 hari. Masya Allah, ini hafal semua. Barakallahu fikum. Kemudian
Konsekuensinya wanita tidak boleh sholat, tidak berpuasa, dan tidak melakukan jima. Sampai kapan? Hingga darah nifas itu berhenti secara total, atau keluar cairan kekuningan dan juga keruh. Ini menandakan nifasnya sudah selesai, atau telah berlalu 40 hari. Karena nifas ini tidak lebih dari 40 hari. Artinya setelah masuk hari ke-41, maka dia harus mandi besar, mandi wajib. Kemudian setelah itu dia sholat, dia berpuasa, dan dia dibolehkan berjima. Nah, kemudian ini yang kedua, jika keguguran terjadi sebelum janin berusia 90 hari. Yang tadi yang dihitung nifas, walaupun bentuknya belum jelas, tapi di atas 90 hari ya. Sekarang misalkan belum 90 hari, hendaknya wanita mengenakan pembalut agar darah yang keluar dari farjnya tidak mengenai pakaiannya. Dia boleh sholat, dia berpuasa, dan boleh jima. Ini nifas atau tidak? Kalau boleh tiga-tiganya, berarti bukan nifas. Baik, saya ulangi kondisi yang ketiga. Kalau keluarnya atau kegugurannya janin itu di atas usia 80 hari, patokannya adalah sebelum 90 hari atau setelah ya. Kalau sebelum maka apa? Kalau sebelum nifas apa belum? Kalau sebelum 90 hari. Bukan. Ini yang ketiga, saya ulangi. Yang ketiga ini terjadi keguguran di atas 80 hari. Tapi diamati kok nggak jelas bentuknya. Berarti ada dua kemungkinan. Patokannya apa? Patokannya di hari 90-nya. Kalau belum sampai 90 hari, maka tidak dihukumi nifas. Kalau ternyata di atas 90 hari, maka sudah dihukumi nifas. Kenapa begitu? Karena bentuknya nggak jelas. Tapi ini sudah melewati 90 hari gitu. Tetap nifas. Kalau belum 90 hari dan bentuknya nggak jelas, berarti belum nifas. Baik. Ini yang berkaitan dengan apa? Wanita yang menjalani operasi kuret karena adanya musibah keguguran. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga kita semua dan seluruh wanita kaum muslimin Allah hindarkan dari keguguran. Allahumma amin. Baik. Baik, kemudian poin berikutnya, nifas pada wanita yang menjalani operasi sesar. Ini ya, operasi sesar ini seringkali kita dengar di zaman ini ya. Sepertinya sudah menjadi satu hal yang lumrah. Maka di sini kami berikan faedah. Ketahuilah akhwati fillah, para umat dan akhwat, ya, operasi sesar ini adalah skoci. Apa itu skoci? Artinya kalau ibu-ibu naik kapal, boleh nggak semaunya pakai skoci? Oh, saya pengen naik skoci aja, kayaknya enak, bisa sendirian, bisa berdua gitu. Nah, skoci itu baru diturunkan dari kapal kalau kapalnya itu darurat. Nah, berarti sesar itu baru boleh kita pakai kalau betul-betul darurat.
Ya, kalau enggak darurat jangan. Ya. Jangan, yang paling bagus itu tentu melahirkan secara normal. Karena ya didapatkan informasi adanya wanita di zaman ini sekedar tidak sanggup merasakan sakitnya melahirkan secara normal, tidak sabar, dia pengen buru-buru ambil langkah sesar. Nah, jangan sampai ya, jangan sampai, diusahakan normal, diusahakan normal. Ya, jadi sesar itu kalau memang mentok, sudah darurat, ini kalau dipaksakan bisa menghilangkan nyawa misalkan, kalau begitu ya sesar. Tapi kalau ini aman, masih bisa diusahakan normal, maka dia bersabar, dia mengusahakan lahir dengan kondisi normal, atau melahirkan dengan kondisi normal. Disebutkan wanita yang melahirkan tidak secara normal, yaitu melalui pembedahan yang dikenal dengan istilah sesar, tetap disyariatkan untuk menjalani masa nifas. Ya, tetap menjalani masa nifas. Kemudian disebutkan pada paragraf pertama, wanita yang melahirkan melalui operasi sesar tetap menjalani masa nifasnya, seperti halnya wanita yang melahirkan secara normal. Sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya perbedaan yang terjadi pada cara melahirkan, normal atau sesar. Ada penifasnya, sama-sama ada nifasnya. Ketika darah nifas telah berhenti, maka dia sudah dianggap memasuki masa suci atau nifasnya sudah berakhir. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah, beliau memberikan penjelasan yang ringkas akan tetapi lengkap mengenai hal ini. Beliau mengatakan nifas adalah darah yang keluar karena proses melahirkan, baik itu secara normal maupun operasi sesar. Bahkan terhitung sebagai nifas ketika seorang wanita keguguran dengan kondisi janin yang sudah berbentuk rupa. Ini menegaskan poin sebelumnya. Contohnya apa? Jelas bentuk kepalanya, jelas bentuk tangannya atau kakinya. Ya, ini dianggap apa? Menjalani nifas. Biasanya kondisi ini didapati pada waktu usia janin dalam kandungan rahim lebih dari 80 hari. Tadi kita terangkan pada poin ke-8. Kemudian maka berdasarkan keterangan tersebut, darah yang keluar akibat keguguran atau operasi kuret tadi sudah kita sebutkan adalah darah nifas. Ini kalau bentuk janin yang keguguran itu sudah kelihatan bentuk kepala, tangan dan kakinya. Kemudian berikutnya, operasi sesar dalam hal ini berfungsi sebagai pengganti proses melahirkan secara normal. Makanya berlaku kaidah hukmul badal hukmul mubdalimin. Hukum pengganti. Apa itu pengganti di sini? Normal atau sesar? Sesar. Sesar itu pengganti bagi melahirkan secara normal. Hukumnya apa? Sama dengan hukum yang digantikan, sama dengan hukum melahirkan secara normal. Di mana letak kesamaannya? Sama-sama menjalani masa nifas. Jadi kesimpulan poin ke-9 ini ringkas ya, karena ada pertanyaan bagaimana dengan wanita yang melahirkan secara sesar, apakah juga ada nifasnya? Maka jawabannya tetap ada nifasnya, karena operasi sesar itu ya menggantikan melahirkan secara normal. Maka hukum pengganti dan yang digantikan itu sama. Jelas ya? Baik. Kemudian ini 2 poin yang terakhir sebagai penutup bab ini. Ini bagi para wanita yang Masya Allah ya,
sedang rajin-rajinnya. Akhirnya muncul pertanyaan, apakah boleh membaca Al-Quran ketika haid? Tapi ada juga wanita enggak haid pun enggak mau baca. Nah ini Masya Allah, semoga ya kita termasuk ya akhirnya pengen cari-cari cara apakah bisa terus baca Al-Quran. Maka muncul pertanyaan, dalam kondisi haid pingin terus baca Al-Quran apakah boleh? Dari sini disebutkan, siapa saja yang berhadas kecil, barakallahu fiik. Siapa namanya? Masya Allah. Baik. Siapa saja yang berhadas kecil atau besar dilarang memegang mushaf Al-Quran, seperti yang sedang junub ataupun haid, terkecuali yang dia pegang itu adalah mushaf terjemahan. Ini kata para ulama sudah berbeda hukumnya. Yang mushaf Arab 100% dengan mushaf yang ada terjemahnya ini ada perbedaan. Kalau dia murni 100% mushaf Arab, maka ini tidak boleh. Tapi kalau sudah ada terjemahannya boleh. Atau untuk lebih berhati-hati, kata penulis, bisa diganti dengan menggunakan mushaf digital di aplikasi handphone kita. Sehingga apa? Kita membaca tapi yang kita sentuh bukan mushaf. Kita membacanya melalui aplikasi. Kemudian rinciannya di bawah keterangan judul disebutkan, bolehkah wanita haid menambah hafalan atau memegang Al-Quran? Jawabannya adalah boleh bagi seorang wanita haid membaca Al-Quran termasuk menambah hafalan. Jadi membacanya boleh, menambah hafalan boleh. Ya, kemudian demikianlah pendapat yang paling kuat ya, menurut kami berdasarkan pandangan mayoritas ulama. Ini apa? Membaca dan menambah hafalan. Nanti menyentuh ini ada sendiri hukumnya. Meskipun dijumpai pendapat dari beberapa ulama yang berbeda dengan pendapat yang kita sebutkan tadi. Kemudian adapun menyentuh mushaf Al-Quran, pendapat yang lebih kuat menurut kami adalah tidak boleh. Nah ini nanti di pertemuan berikutnya supaya tidak kontras, saya akan menambahkan faedah kaitannya dengan menyentuh mushaf Al-Quran di dalam bab ini. Nah, untuk pertemuan ini kita mengikuti sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh penulis buku yang kita bahas pada kesempatan ini. Pendapat yang lebih kuat, kata beliau, menurut kami adalah tidak boleh. Membaca boleh, menambah hafalan boleh, menyentuh tidak boleh. Jadi mafhum perbedaannya? Bisa difahami perbedaannya? Sekedar membaca boleh atau tidak? Boleh. Menambah hafalan murojaah boleh atau tidak? Boleh. Menyentuh mushafnya boleh atau tidak? Tidak boleh menurut pendapat yang dipilih oleh penulis. Dan nanti kita sebutkan lebih luas supaya nanti kita memiliki opsi lain. Ya, bagaimana para ulama kemudian menerangkan lebih rinci. Tapi sampai di sini kita ambil pendapat yang ada di buku ini. Di sini memilih pendapat yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran bagi siapa yang sedang berhadas besar maupun berhadas kecil, termasuk wanita haid ataupun nifas. Kemudian solusinya apa? Disebutkan di sini. Ya, solusinya adalah satu, bisa dengan membacanya melalui handphone. Berarti kita buka aplikasi mushaf Al-Quran. Sudah mafhum ya? Saya lihat banyak aplikasi yang bagus, termasuk saya mendownload ada satu aplikasi yang menurut kami paling lengkap, sehingga di saat kita tidak membawa mushaf kita tetap bisa membaca dan murojaah. Ini baik sekali di aplikasi Play Store misalkan. Atau ada
pandangan opsi lain. Dengan cara apa? Dengan menggunakan hail, penghalang, contohnya sarung tangan ya, atau menggunakan lapis. Nah ini. Atau yang ketiga, dia membaca atau menyentuh mushaf yang ada terjemahannya. Ada berapa solusinya? 3. Yang pertama ya, kita urutkan dari atas. Dia bisa menggunakan mushaf terjemahan. Karena berbeda mushaf yang 100% mushaf asli Arab dengan yang dicampur dengan terjemahan. Maka solusinya dia memegang atau menyentuh mushaf yang sudah terjemah. Jadi ada Arabnya, ada terjemahnya. Solusi yang kedua, dia boleh membaca dan tapi dia menyentuh handphone dan yang dibaca adalah aplikasi mushaf Al-Quran. Yang ketiga, menggunakan hail. Apa itu? Lapis, penghalang, baik itu sarung tangan ataupun mungkin kain ya. Sekarang kita lihat ada banyak alat-alat yang lain, misalkan dia bikin semacam kayu ya, dia jadikan penyanggah, jadi tidak langsung menyentuh dengan tangannya. Nah ini opsinya. Taib wadih, jelas yang berkaitan dengan Al-Quran yang dibaca di murojaah kemudian disentuh. Kita singkat. Apabila pertanyaannya adalah bolehkah membaca Al-Quran atau memurojaah menambah hafalan bagi wanita yang berhadas ya, atau ketika dia haid, maka jawabannya boleh membaca, memurojaah, boleh menambah hafalan. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah membaca sambil menyentuh mushaf Al-Quran? Jawabannya, menurut pandangan penulis di dalam buku ini, beliau memilih pendapat tidak boleh. Tidak boleh ya. Solusinya apa? Solusinya ada 3. Yang pertama, menyentuh mushaf yang sudah terjemah. Solusi yang kedua, dia menyentuh dan membaca melalui handphone, yang membaca aplikasi mushaf Al-Quran. Yang ketiga, ya, dia menyentuh tapi tidak secara langsung, melainkan dia menggunakan lapis atau penghalang. Bisa sarung tangannya, ya. Bisa juga mungkin ada kain yang disiapkan. Bisa juga misalkan penyanggah, baik itu dari kulit, ya, ataupun misalkan kain atau dari kayu. Jadi 3 solusi. Nanti sekali lagi kita akan mengemukakan faedah tambahan, tapi bukan sekarang karena waktu kita terbatas, untuk memperluas pandangan fikih kita. Nah, sehingga ketika ada perbedaan pilihan pendapat, kita menjadi berlapang dada terhadap saudara kita yang lain. Kemudian penutup, ya. Poin yang terakhir pada bab yang kita bahas adalah mandi haid dan mandi janabah. Janabah itu maksudnya mandi junub. Walaupun sama-sama disebut sebagai mandi besar, terdapat perbedaan bagi wanita antara ketika sudah haid dan ketika sudah melakukan jima. Ya, di mana letak perbedaannya? Disebutkan mandi janabah atau mandi junub biasanya dilakukan setelah jima. Sedangkan mandi haid dilakukan setelah selesai haid. Lebih sering mana? Lebih sering mandi junub atau mandi setelah haid? Nah, artinya nanti ada kaitannya dengan hukum.
apakah dia membuka kepang rambutnya atau tidak. Ini ada hikmahnya. Ya. Ya, di situ letak hikmahnya. Karena agama kita, agama Islam, datang dengan konsep kemudahan. Nah, yang lebih repot ternyata diberikan kemudahan. Nah, disitulah faedahnya. Ya, disebutkan keduanya umum disebut sebagai mandi besar, yang hukumnya adalah wajib. Artinya mandi ini dijadikan syarat untuk melakukan ibadah fardu. Kalau misalkan habis jima, tak boleh dia langsung sholat, kecuali dia sudah mandi junub. Dia baru selesai darah haidnya, tidak lagi mengalir, nggak boleh langsung sholat, kecuali sebelumnya dia sudah mandi suci. Jadi menjadi syarat. Kemudian perbedaannya ada di tata caranya. Secara umum ini sama, baik sejak awal ataupun akhir. Ini sama caranya. Nah, di sini kita lihat ada perbedaannya di mana yang membedakan, yaitu dalam mandi besar setelah haid diwajibkan bagi wanita melepaskan jalinan rambutnya. Nah, yang suka ikat-ikat rambut dia lepaskan, ya, dilepaskan. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan jalinan rambut itu bisa menghalangi aliran air untuk sampai pada kulit kepala. Ini pada mandi apa? Mandi haid atau mandi junub? Tadi disebutkan, kita baca lagi. Coba lihat paragraf kedua halaman 57 pada poin mandi haid dan mandi janabah. Yang membedakan yaitu mandi besar setelah haid diwajibkan melepaskan jalinan rambut. Kenapa? Karena ini 1 bulan sekali. Jadi tidak merepotkan kalau sebelum mandi melepaskan jalinan rambut. Betul atau tidak? 1 bulan sekali kita mandi haid, ya kan? Jadi secara umum. Untuk apa? Untuk memastikan aliran air sampai pada seluruh permukaan kulit kepala. Kemudian ketika membersihkan kepala, diusahakan untuk memberikan tekanan ringan supaya air itu lebih meresap hingga merata mengenai dasar kulit kepala. Di samping itu, alangkah baiknya kalau kemudian dia menggunakan semacam sabun misalkan atau sampo. Di zaman dulu kita tahu ya, tidak sebaik sekarang opsinya. Di zaman sekarang ya, Allah mudahkan bagi kita, di mana-mana pasti ada sampo ya. Dan jarang kita mendengarkan orang-orang kota itu kesulitan mencari sampo. Maka ini yang paling afdol. Setelah itu dia menggunakan sampo untuk mandi lebih maksimal dan lebih bersih. Kemudian sedangkan pada mandi janabah, yang ini karena sering mandi janabah, bukan sebulan sekali, yang dilakukan sesudah jima, seorang wanita tidak wajib melepaskan jalinan rambutnya. Nah, lihat hikmahnya ya. Di sini hikmahnya. Jadi kalau dia diwajibkan melepaskan jalinan rambut setiap kali akan mandi junub, mungkin capek dia. Karena bisa jadi tiap hari. Bisa jadi sehari itu lebih dari sekali gitu. Oleh sebab itu syariat kita memberikan keringanan, kalau mandi junub tidak wajib melepaskan ikatan rambut. Hal ini karena bisa merepotkan. Ya, sifatnya berulang kali. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis dari salah seorang sahabiah, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, qultu, aku berkata, wahai Rasulullah, inni imra'atun asyuddu dhafra ra'si,
fa anquduhu li ghuslil janabah. Di situ coba lihat di hadisnya, kasih tanda tanya. Di situ enggak ada tanda tanyanya. Jadi setelah bunyi ya, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa anquduhu li ghuslil janabah, di situ ada pertanyaan. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayat thumma tufidina alaikil ma fatathurin. Kata Ummu Salamah, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita, aku biasa menguatkan jalinan rambutku, jadi dia bikin kepang. Zaman sekarang masih ada nggak wanita yang bikin kepang gitu? Ya kita anggap ada ya kan, karena perempuan tuh banyak ya. Ada yang tidak suka, ada yang suka gitu. Nah, anggap masih banyak misalkan. Apakah ketika dia mandi junub, dia wajib menguraikan ikatan atau kepang rambutnya? Nabi SAW mengatakan, jangan engkau melakukannya. Artinya tidak perlu dibuka. Cukup bagimu mengguyur air di atas kepalamu sebanyak 3 kali, kemudian guyurlah anggota badan yang lain dengan air, maka itu sudah dihitung suci. Nah, jadi mandi besar ini baik junub ataupun mandi setelah haid, mandi suci, ini secara umum sama persis. Perbedaannya di mana? Kalau mandi junub tidak perlu melepaskan apa? Kepang rambut. Tapi kalau mandi haid maka diwajibkan untuk melepaskan kepangan rambut. Jelas perbedaannya. Nah, di sini penutup hikmahnya, mandi besar setelah haid umumnya dilakukan 1 bulan sekali. Jadi kalau disuruh melepaskan tidak repot 1 bulan sekali. Ini tidak merepotkan. Berbeda dengan mandi janabah. Ya, setelah melakukan jima ini bisa dilakukan berkali-kali, sehingga kalau diwajibkan untuk membukanya, maka ini tentu akan merepotkan wanita tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah, dalam hal ini kita dikasih kemudahan, ya. Terutama bagi pengantin baru katanya di sini yang lebih sering mandi wajib, sehingga ia akan sangat merepotkan istri jika harus mengurai ikatan rambutnya setiap kali dia mandi junub. Demikian barangkali ya, 1 bab yang kita selesaikan berkaitan dengan haid, nifas, istihadah dan hukum-hukum yang melekat dengannya, baik itu kuret, kemudian keguguran dan seterusnya. Barakallahu fikunna, jazakunallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasmani kita, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan rohani kita, begitu pula untuk seluruh orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang istiqomah sampai kita semua tiba di gerbang husnul khatimah. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.